Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ayu Nur Aziza dari kelas 1A, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas EKT 2 yang diberikan oleh Bapak dosen Aditya Pratama, SPD MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian yang berjudul Komunikasi di Era Revolusi Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 adalah era penerapan teknologi modern seperti teknologi fiber dan sistem jaringan terintegrasi yang bekerja di setiap aktivitas ekonomi dari produksi hingga konsumsi. Pengembangan kekuatan diri atau skill self merupakan salah satu kemampuan yang sangat diperlukan oleh manusia seiring dengan berjalannya revolusi industri 4.0. Dengan mengintegrasikan beberapa kemampuan seperti critical thinking, problem solving, dan language skill dalam masyarakat global merupakan salah satu permulaan dalam skill self. Critical thinking atau berpikir kritis adalah salah satu keterampilan kekuatan yang dimiliki manusia dalam berpikir kritis tentang suatu permasalahan. Problem solving atau pemecahan masalah adalah salah satu kemampuan seseorang untuk mengatasi atau memecahkan masalah di lingkungannya. Dan language skill atau pengetahuan bahasa adalah salah satu kemampuan seseorang dalam berbicara baik bahasa daerah maupun bahasa asing sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kemampuan critical thinking, problem solving, dan language skill ini memiliki kebutuhan yang mendesak di era revolusi industri 4.0. Kemampuan ini akan menjadi salah satu pekerjaan pengembangan manusia seperti manajemen teknologi. Maka lahirlah teknologi yang secara sadar akan dikendalikan oleh manusia untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas. Kemampuan-kemampuan itu sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari dalam segala keperluannya. Penggunaannya di era revolusi industri 4.0 ini adalah untuk pengembangan diri, dan keterampilan ini akan dilaksanakan di lingkungan sekitar seperti lingkungan kerja. Pengembangan teknologi dilengkapi dengan sistem digital dengan pemicu pengembangan saluran komunikasi baru, manipulasi teknologi informasi, dan berbagai perangkat komunikasi yang pernah ada sebelumnya akan tertinggal seiring berjalannya zaman. Inilah perkembangan yang mendorong lebih banyak perubahan teknologi digital. Teknologi digital adalah teknologi yang meniadakan pekerjaan manual atau meniadakan penggunaan tenaga manusia. Teknologi ini mendukung sistem terkomputerisasi atau sistem operasi otomatis dalam bentuk yang dapat dibaca oleh mesin. Misalnya pada tantangan ekonomi, munculnya berbagai website jual beli di era digital saat ini melahirkan istilah ekonomi digital. Artinya segala sesuatu yang berinteraksi dengan dunia jual beli dilakukan melalui teknologi internet. Dunia e-bisnis dan e-commerce semakin meningkat, persaingan juga semakin meningkat. Jadi yang harus dipahami adalah ciri-ciri konsep yang menjadi dasar bisnis tersebut. Pelaku bisnis juga harus menerapkan business change jika tidak ingin ketinggalan. Oleh karena itu, di era digital, startup lebih mudah berbisnis dibandingkan dengan perusahaan yang sudah lama berdiri. Di bidang sosial budaya, tantangannya juga berbeda. Nilai yang ditetapkan dan budaya sosial telah berubah dari waktu ke waktu dengan era digital. Contohnya adalah perubahan di bidang sosial, yaitu interaksi berkurang antara orang-orang, pada tingkat komunikasi antar manusia juga berkurang. Keterampilan interpersonal adalah komunikasi antara dua orang atau lebih, baik secara verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan bersama. Keterampilan ini menekankan pada hubungan satu orang dengan beberapa orang yang lain. Karena kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan manusia lainnya kapanpun dan dimanapun. Perkembangan teknologi pada revolusi industri 4.0 ini telah membuat kehidupan manusia semakin mudah. Salah satunya dengan munculnya internet dan teknologi digital yang semakin memudahkan manusia untuk terhubung dan menyebarkan informasi. Revolusi industri saat ini sedang memuncak dengan munculnya teknologi digital yang berdampak sangat besar bagi kehidupan masyarakat. Revolusi industri terbaru, yaitu generasi keempat, mengedepankan sistem otomasi di semua proses operasional. Teknologi informasi yang semakin mudah diakses menghubungkan semua orang ke jejaring sosial.
Overload informasi yang diramalkan oleh futurolog Alvin Toffler pada tahun 1970 ini merupakan kenyataan di era revolusi industri saat ini. Di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga membawa tantangan besar di mana sumber daya manusia tersaring dan perlahan tergantikan oleh perkembangan teknologi. Karena pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang perlahan digantikan oleh teknologi digitalisasi program. Bagi negara-negara maju, industri 4.0 ini bisa menjadi cara untuk memulihkan keseriusan fondasi atau daya saing infrastrukturnya. Berdasarkan penelitian McKinsey Worldwide Institution, industri 4.0 memiliki dampak yang sangat besar dan luas, terutama di bidang bisnis, di mana robot dan mesin akan membuang banyak posisi di suatu pekerjaan. Konsekuensinya adalah masa keresahan modern ini harus disikapi dengan baik dan hati-hati oleh para pelaku industri. Dari satu sudut pandang, zaman modern ini melalui jaringan dan digitalisasinya dapat memperluas rantai manufaktur dan kualitas barang. Namun di sisi lain, revolusi industri ini juga akan menghapus 800 juta posisi secara keseluruhan pada tahun 2030 karena akan diambil alih oleh robot. Bagi negara-negara berkembang, justru industri 4.0 ini dapat membantu meningkatkan jaringan toko produksi yang dalam hal ini sangat diharapkan untuk mengelola biaya tenaga kerja yang semakin meningkat. Presiden percaya bahwa sektor industri 4.0 dapat menambah penambahan posisi dan usaha berbasis inovasi baru. Oleh karena itu, dalam menghadapi era revolusi industri keempat, sektor industri nasional perlu bekerja keras, terutama di bagian penguasaan teknologi yang merupakan cara untuk menentukan kunci daya saing. Kemajuan ilmu pengetahuan dan inovasi yang cepat telah mengarah pada inovasi data dan proses pembuatan yang dikendalikan secara otomatis. Mesin modern umumnya tidak dibatasi oleh tenaga manusia, tetapi menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) atau sistem terkomputerisasi. Selanjutnya, biaya pembuatan menjadi lebih murah juga. Teknologi data semakin berkembang, misalnya pada smartphone yang mendukung kemajuan usaha kreatif berbasis teknologi. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara menyambut baik bangsa Indonesia menyiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Menurutnya, setiap orang bisa membekali diri dengan kemampuan baru dalam mengatasi gangguan mekanis yang terjadi. Menteri Rudiantara juga mengungkapkan bahwa individu harus jeli mencari celah dalam perkembangan industri keempat ini agar posisi yang ada tidak mudah tercerai-berai. Ia juga menggarisbawahi bahwa orang tidak perlu khawatir jika sulit menemukan pekerjaan baru. Justru malah dalam memasuki revolusi industri 4.0 ini, orang harus dapat membuka pintu untuk dunia kerja baru. Jadi kesimpulan yang dapat saya berikan adalah teknologi di era revolusi industri 4.0 ini memiliki dampak positif dan dampak negatif, di mana kita dihadapkan dengan tantangan sosial yang sangat berpengaruh besar untuk kehidupan bermasyarakat. Terjadinya krisis komunikasi menjadi masalah besar yang perlu diperbaiki. Dengan adanya kesadaran diri terhadap perkembangan dan penggunaan teknologi di kehidupan sosial, masyarakat harus mampu dalam memanfaatkan teknologi serta media dengan bijak. Perkembangan era revolusi industri 4.0 banyak menghadirkan perkembangan yang sangat berguna, tetapi perlu diingat bahwa dalam perkembangan tersebut terdapat dampak negatif yang dihadirkan, sehingga sebagai makhluk sosial harus bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman yang tidak ada hentinya. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan adanya pembahasan kali ini, maka kita dapat mengetahui apa itu revolusi industri 4.0 dan juga dapat menyiapkan diri untuk meningkatkan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0 ini, seperti critical thinking, problem solving, dan language skill. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.